Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif Sampadila dengan NIM 2314287. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Yang pertama, ruang lingkup hukum bisnis mencakup berbagai aspek yang mengatur aktivitas bisnis dan perdagangan, baik secara nasional maupun internasional. Berikut beberapa aspek penting dalam hukum bisnis. Yang pertama, hukum perusahaan. Yang kedua, hukum kontrak. Yang ketiga, hukum perdagangan. Yang keempat, hukum perbankan dan keuangan. Yang kelima, hukum kekayaan intelektual. Yang keenam, hukum perburuhan dan ketenaga kerjaan. Yang ketujuh, hukum pajak. Yang kedelapan, hukum kapitalitas. Yang kesembilan, hukum persaingan usaha. Yang kesepuluh, hukum perlindungan konsumen. Fungsi hukum bisnis adalah untuk yang pertama, 1. Memberikan kapasitas hukum, menyediakan kerangka hukum yang jelas bagi pelaku bisnis dalam menjalankan usaha sehingga mengurangi resiko ketidakpastian. Adapun yang kedua, melindungi hak dan kewajiban, melindungi hak-hak pelaku bisnis, konsumen, pekerja, dan pihak lainnya yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Adapun yang ketiga, menyelesaikan sengketa, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil baik melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase. Yang keempat, mengatur kegiatan ekonomi, mengawasi dan mengatur kegiatan bisnis agar sesuai dengan hukum dan norma sosial yang berlaku. Adapun yang kedua, pertanyaan yang kedua, pendirian persekutu komanditer ini tidak jauh berbeda dengan persekutuan firma. Pada umumnya pendirian persekutuan komanditer selalu dengan akta notaris, antara lain dimuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nama persekutuan dan kedudukan hukumnya. Yang kedua, maksud dan tujuan didirikan persekutuan. Yang ketiga, mulai berakhirnya persekutuan. Yang keempat, modal persekutuan. Yang kelima, menunjukkan siapa sekutu biasa dan sekutu komanditer. Yang keenam, hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing sekutu. Dan yang ketujuh, pembagian keuntungan dan kerugian persekutuan. Adapun tanggung jawabnya pada dasarnya adalah hubungan kerjasama untuk mencari dan membagi keuntungan. Hal ini ditetapkan dalam ketentuan pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata yang menetapkan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengingatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk berbagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Adapun penggabungan, karena CV bukan badan hukum, mereka pergabungan antara dua CV bisa dilakukan dengan cara melakukan perjanjian, bukan dengan cara merger. Pergabungan dan penghapusan perusahaan yang berbasis komanditer CV atau komanditer Vernonscape diatur oleh hukum perusahaan di Indonesia. Penggabungan merger adalah proses di mana dua atau lebih perusahaan digabungkan menjadi satu entitas. Adapun penghapusannya, perusahaan penghapus atau pergabungan CV yang terjadi karena beberapa alasan seperti yang pertama, kesepakatan suku. Yang kedua, berakhirnya jangka waktu. Yang ketiga, keadaan luar biasa. Yang keempat, proses pembubaran. Dalam penggabungan dan penghapusan, keterlibatan notaris dan pengumuman di media merupakan langkah penting untuk memastikan prosesnya sah secara hukum dan transparan kepada publik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.